itu diijabah Allah seberapa cepatnya. Makin lama, makin hari itu makin cepat ya. Terserah doa apapun itu. Misalkan, ya Allah datangkan pasien tiap hari 1000 orang. Nah, maksudnya tujuannya itu agar doa itu dibaca tiap hari. Tujuannya itu bukan nanti langsung datang 1000 orang. Kan tidak begitu. Doanya itu bertahap. Jadi efek yang ditimbulkan itu bertahap. Mungkin yang datang pertama adalah kucing saja. Besok datang baru orang, besok lusa baru datang orang sama bayi, dan seterusnya. Kunci surga memang rumit. Zikir itu sebagai penentu, seumpama nafas sebagai penentu kehidupan kita. Laksana tidak ada nafas berarti sudah mati jasmaninya. Begitu juga tidak ada zikir berarti sudah mati ruhaninya. Ini analoginya seperti itu. Yai mengatakan zikir itu sebagai penentu, seumpama la ilaha illallah adalah kunci surga. Kunci, tentu pernah melihat kunci semuanya toh. Kunci itu makin tempatnya bagus dan mewah, maka kuncinya juga makin rumit karena mewahnya tadi. Dan berliku-liku penuh rahasia. Kalau kuncinya itu cuman besi lurus dicolokkan saja, itu pasti kunci tempat murahan. Atau kuncinya hanya kawat yang dicantolkan saja, itu pasti kunci kandang kambing atau kandang sapi. Ya toh, seperti itu. Jadi realitanya seperti itu. Makanya kenapa la ilaha illallah itu rumit pergerakannya ketika zikir, konsentrasi sinkronnya. Karena makin tempatnya mulia seperti surga Firdaus, maka kuncinya itu juga rumit dan jelimet, penuh rahasia. Itulah uniknya Allah membedakan kunci yang sama, lafal la ilaha illallah. Jadi walaupun zikirnya sama-sama la ilaha illallah, tapi gerakannya berbeda. Itu kunci yang berbeda, seperti itu maksudnya. Jadi pintu-pintunya itu seperti banyak. Ini pintu yang kuncinya yang musik ini yang musik ini. Jadi seperti itu gitu loh. Yang sudah diajari kunci surga Firdaus berulang kali, ya tidak akan paham karena sudah dicatat Allah tempatnya bukan di Firdaus. Jadi seperti itu. Atau kalau tidak paham malah sering protes, kok begini kuncinya, kok begini, menyalahkan dalam melafalkan la ilaha illallah, kok begitu, itu sesat pakai gerakan itu. Ya sering yang protes-protes gitu tuh karena orangnya bukan hanya tidak berhak masuk surga, malah catatannya dia itu disiksa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena diajari kunci surga pasti akan menolak. Itu seperti itu kira-kira. Itulah rahasia Allah. Jadi makanya mursyid mengajarkan la ilaha illallah tidak pernah memaksakan kepahaman dan ajarannya diterima. Karena apa? Karena semua sudah ada catatannya masing-masing. Yang ahli surga rendah tidak bisa diberi kunci surga tinggi. Diberi bagaimanapun tidak akan paham.
seumpama diberi kunci hotel berbintang 5, tidak paham cara bukanya, tapi diberi kunci di kandang kambing contohnya seperti itu ya, malah paham gampang, malah tidurnya nyenyak. Nah, analoginya seperti itu. Makanya kenapa memberi kepahaman orang lain itu tidak mudah, tapi kita tetap berusaha. Dan kadang-kadang malah diprotes, dibilang sesat, disesat-sesatkan, sebab kapasitas orang nanti itu ada yang surga Firdaus, ada yang tinggal di surga rendah, dan ada yang disiksa di neraka. Yang catatan disiksa di akhirat itu diberi kunci surga yang bagaimanapun mereka akan tetap terus menolak, bahkan mati-matian untuk protes. Sungguh antik Allah memberi isyarat. Jadi itu isyaratnya seperti itu. Semoga paham, panjenengan semua diberi hidayah pemahaman sama Allah. Berikutnya zikir pegangan, itu zikir sehari-hari, 1 dari 3 zikir tingkatan. Dan zikir tingkatan yang sudah yang sudah diamalkan selesai itu bisa diambil untuk pegangan sehari-hari. Jadi untuk apa? Untuk mengukur doa kita itu sejauh mana diijabah Allah. Jadi ini sekedar mengukur, tapi tetap harus diistiqomahkan. Dan seperti kita kerja di pabrik saja, setiap hari berangkat, pagi berangkat, sore pulang, itu namanya kerja kan, kerja untuk pabrik. Nah, ini kerjanya untuk Allah. Jadi zikir kita itu kita jalankan dan kita pegang sehari-hari dari zikir tingkatan. Kalau yang sudah selesai tingkatannya berapa? Analoginya kan zikir itu sudah dibeli dengan selesainya puasa tingkatan. Semacam pisau yang dibeli, ditenteng terus ke sana kemari, tapi saat mau mengupas bawang malah bingung cari-cari pinjaman pisau, padahal pisaunya sendiri tak pernah digunakan, hanya dicangklongkan saja. Analoginya seperti itu ya. Jadi zikir pegangan itu dipakai untuk doa. Misalkan zikirnya yang dipegang itu zikir sholawat, Sallallahu ala Muhammad, yang 41 hari ya, berarti zikirnya dibaca 12.000 kali. Jadi sebelumnya zikir itu doa dulu. Sebelum doa itu tawasul dulu, kirim Fatihah ke Rasulullah, ke malaikat, dan ke guru silsilah. Setelah itu doa. Misal doanya, ya Allah, saya minta dikirimkan uang 100 triliun setiap hari. Lalu baca Al-Fatihah, ulangi sampai 41 kali. Baru kemudian zikir pegangan sebanyak tingkatannya. Doa ya tinggal doa saja. Nanti kalau dikirimkan ya alhamdulillah. Kalau ada uang kan enak, daripada sedekah anak yatim, sedekah senyum saja. Itu ya. Jadi tiap hari melakukan zikir pegangan ini, tujuan yang pertama adalah agar istiqomah zikirnya dipegang tiap hari, agar laksana dia itu masuk tiap hari, masuk ke perusahaannya Allah, dicatat malaikat dia dalam keadaan zikir yang istiqomah. Malaikatnya bilang begini, ya Allah,
orangnya ini istiqomah ya Allah. Malaikatnya itu kan laporan orangnya kalau istiqomah. Jadi misalkan Mas yang A ini ada laporannya karena dia istiqomah. Jadi seperti itu terus, laporan terus gitu. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetes, menguji kapasitas doa itu diijabah Allah seberapa cepatnya. Jadi kan makin lama, makin hari itu makin cepat ya. Terserah doa apapun itu. Misalkan bagi yang buka praktek untuk pengobatan, doanya begini misalkan, ya Allah datangkan pasien tiap hari 1000 orang. Nah maksudnya tujuannya itu agar doa itu dibaca tiap hari. Tujuannya itu bukan nanti langsung datang 1000 orang, kan tidak begitu. Doanya itu bertahap. Jadi efek yang ditimbulkan itu bertahap. Misalnya mungkin yang datang pertama adalah kucing saja. Kalau doanya lagi besok datang baru orang. Kalau doa lagi besok lusa baru datang orang sama bayi, dan seterusnya bertahap. Gak mungkin tidak mungkin lah kalau datangnya itu belum 1000 orang sampai antri-antri ke perempatan. Ya tidak seperti itu juga. Makanya bagi yang belum paham, banyak yang kecewa karena baru doa 7 hari ijabahnya tidak sesuai request. Kok sedikit, kok segini, nggak sesuai permintaan. Ya seharusnya istiqomah saja setiap hari, kan bertahap semuanya. Itu peraturannya begitu maksudnya. Termasuk penggunaan air zam-zam ini, kalau itu ya nggak bisa langsung sesuai permintaan, harus bertahap walaupun sudah pasti diijabah. Itu maksudnya. Jadi dulu beliau itu yaitu juga istiqomah. Jadi bilangnya begini, rumangsamu turu wae ya, nggak baca zikirnya ya, nggak begitu. Jadi ya itu pun juga begitu, sebagai wujud kalau kita itu pekerja, kita itu Abdullah, pekerjanya Allah, hambanya Allah. Pertanyaan nanti biasanya begini, ya nanti kalau dapat, kalau tidak ya kita minta saja uang agar bisa kita kasihkan anak yatim. Jadi ya, pokoknya berdoa, karena doa itu perintah. Doa apapun maksudnya, mau diijabah Allah atau tidak, kita pasrahkan saja. Yang penting berdoa dengan cara yang benar. Karena kalau kita sedekah anak yatim, kalau kita nggak pakai uang, masa hanya pakai senyum saja? Ya, masa anak yatim dijejer-jejer hanya disenyumi saja satu persatu? Nah, kan protes nanti. Jadi agar bisa wujud tujuannya, agar didatangkan apa yang kita minta, kita itu makin yakin, makin mendekati hakul yakin. Juga agar kita itu istiqomah, karena memang aturannya harus seperti itu. Jadi harus istiqomah. Ini menunjukkan kita itu benar-benar bekerja di dalam perusahaannya Allah. Jadi ini untuk diri sendiri, karena kita harus naik sendiri, tidak bisa menggantungkan jamaah atau orang lain. Jadi orang itu kan nantinya harus punya kedudukan. Kalau Kiai sarankan, kalau beliau dulu itu mencontohkan, jadi beliau itu juga berdoa minta kepada Allah didatangkan pelanggan, jamaah. Memang nanti akan repot kalau sudah datang pelanggannya. Kita misalkan mengobati
banyak orang tiap hari, misalkan datang 100 orang, ya nanti jadi repot. Tapi itu tidak masalah, karena nanti ujung-ujungnya kita itu akan diangkat oleh Allah menjadi wali ghausnya Allah, wali penolong, karena kita bertahun-tahun menolong orang setiap hari. Orang yang bayar yang kita tolong, orang yang nggak bayar ya kita tolong. Kan niatnya menolong orang ya, biar dikasih nggak dikasih amplop, terus saja menolong orang. Kalau dikasih jangan ditolak, karena itu untuk bisa roh mereka, untuk penebusan penyakit mereka. Penjelasan penting ini dikit pegangan di atas adalah saroh sowan yai pada kurban 2004 yang lalu. Jadi